Wirda, Aulia Sari, Ira Fatmawati, Karina Jahra, Muhammad Haris Fadila, Muhammad Ansari, Muhammad Ajhar Maulana, Muhammad Fajar, Muhammad Isa, Najwa Haliza, Isa Aryani, Putri Naisa Sela, Siva Radifa, Werda. Ya, sambil kalian menyiapkan alat tulis kalian, kita ice breaking dulu. Sebelumnya kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Sama-sama kita bernyanyi sebagai bentuk rasa nasionalisme kita. Dari Sabang sampai Merauke menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yang semangat nyanyinya, karena kita sebagai bentuk nasional. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Yes, yes. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Yes, yes. Oke. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran kita hari ini, Ibu ada tantangan, ada sebuah permainan. Permainan apa namanya? Permainan Who Am I? Menebak siapakah aku? Aku adalah hewan berkaki 4, telingaku panjang, dan buluku sangat lembut. Makanan kesukaanku adalah wortel. Siapakah aku?
perinci cara bergeraknya dengan meloncat. Nah, satu lagi. Kalau misalkan ada lagi. Aku adalah hewan berkaki 4. Telingaku lebar. Aku memiliki belalai. Siapakah aku? Gajah. Bagaimana cara berjalannya? Bergeraknya. Bagaimana cara bergeraknya? Berjalan. Ya, dengan berjalan. Oke. Jadi materi kita pada hari ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian nantinya bisa. Nah, yang pertama kalian nanti melalui bacaan organ gerak hewan dan manusia yang Ibu tayangkan, kalian dapat menemukan ide pokok dan kalimat pengembang di setiap paragraf. Selain itu kalian juga nantinya tujuannya untuk dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kemudian nanti dipresentasikan. Lalu untuk berikutnya, kalian juga diharapkan nanti dapat menentukan alat gerak aktif dan pasif pada hewan dan manusia serta fungsinya. Yang terakhir kita ada tantangan membuat proyek wayang hewan dan manusia. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia tentang menemukan ide pokok dan kalimat pengembang. Oke, Ibu tampilkan dulu. Nih, ada teks bacaan. Nah, teks bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Terlihat sampai belakang? Terlihat? Kalau kalian lihat, coba lihat ada berapa paragraf dari bacaan itu? 5. Iya, oke, pintar. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 paragraf ini, masing-masing paragraf memiliki ide pokok. Nah, oke. Lalu, apa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Sebelumnya kalian coba simak video yang Ibu tampilkan. Bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Yuk, Sambil kalian baik disimak, disimak Selanjutnya baik-baik. kita akan mengingat kembali apa itu paragraf. Ini yang pertama kita belajar tentang muatan bahasa Paragraf Indonesia. adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Penyusunan dan pengembangan paragraf didasarkan dari ide pokoknya. Artinya, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Dengan kata lain, tiap paragraf tersusun atas satu ide pokok yang ditambah beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama lain atau istilah lainnya. Istilah lainnya adalah ide utama, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, atau gagasan utama. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjiwai atau mendasari tersusunnya sebuah paragraf. Sehingga fungsi dari ide pokok adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf.
atau bisa kita katakan letak ide pokoknya di awal paragraf. Jenis yang kedua adalah paragraf generatif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di tengah paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokok di paragraf generatif berada di tengah. Selanjutnya, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di akhir paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ide pokok dari sebuah paragraf dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kita mengingat kembali bahwa tiap paragraf memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang atau penjelas. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Lalu bagaimana ya langkah-langkah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Langkah-langkahnya adalah berikut ini. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dengan saksama. Selanjutnya, kita memahami intisari paragraf tersebut. Biasanya, intisari paragraf berada di kalimat utamanya, yaitu kalimat yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Selanjutnya, intisari dari paragraf tersebut yang menjadi ide pokoknya. Selanjutnya, kita akan berlatih menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Terlebih dahulu, kita mengingat kembali bahwa ide pokok dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Kita perhatikan contoh paragraf ini. Paragraf tersebut memiliki dua kalimat. Artinya, paragraf tersebut tersusun atas satu kalimat utama dan satu kalimat pengembang atau penjelas. Nah, kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat utama, yaitu gerak pada manusia yang menggunakan organnya yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya dapat berupa kalimat utama itu sendiri, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak, atau berupa kalimat yang lebih sederhana namun memiliki arti yang sama. Misalnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan sistem gerak. Nah, setelah kita mengetahui letak ide pokoknya, kita juga dapat menentukan jenis paragrafnya. Pada paragraf tersebut, ide pokok terletak pada awal paragraf, sehingga paragraf tersebut merupakan jenis paragraf deduktif. Setelah menentukan kalimat utama dan ide pokoknya, kita juga bisa menentukan kalimat pengembang atau pertama, maka kalimat pengembang paragraf kedua ini memiliki 4 kalimat. Artinya, paragraf tersebut tersusun dari satu kalimat utama. Ini tadi tentang muatan bahasa Indonesia tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Jadi tadi ide pokok. Apa itu ide pokok? Ayo. Apa tadi? Gagasan yang mendasari, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi ide pokok ini yaitu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, di mana masalah yang menjadi dasar cerita dalam satu paragraf. Kemudian, nah ini tadi kalimat pengembang. Jadi dari video tadi kalian sudah melihat bahwa kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan cerita atau bahasan dalam suatu paragraf atau disebut juga kalimat pendukung. Masih semangat? Semangat. Lagi? Semangat? Semangat. Bilang semangat. Yes, yes, yes. Semangat?
gambarnya. Ini ada gambar apa? Manusia dan hewan. Nah, alat geraknya apa aja di sini? Tangan, kaki, oke. Berikutnya, kenapa kita bisa bergerak? Kenapa ya? Karena apa? Mau tahu? Mau. Mari kita simak video berikut. Hai sahabat pria animasi, Ini tentang belajar. organ gerak hewan dan manusia. Coba kalian simak Baru kami ya. video yang ditampilkan di depan. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vito. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian Ini jawabannya. atau seluruh bagian tubuh. Bergerak adalah Kita belajar lebih jauh lagi yuk teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan aku dan bujuku ini. Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi, kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia organ gerak yang hewan dua, dan manusia. alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tahukah kalian mengapa? Ibu, tadi ada dua alat gerak organ gerak hewan dan manusia. Yang pertama adalah alat gerak pasif berupa tulang. Kemudian yang kedua alat gerak aktif berupa otot. Oke, jadi yang mana tadi pasif? Yang pasif apa? Tulang. Yang pasif tulang, yang aktif otot. Jadi itulah yang menyebabkan kita manusia dan hewan bergerak. Jadi bergerak tadi kita berpindah posisi karena adanya organ gerak, yaitu tulang dan otot. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah tadi fungsi organ gerak bagi kita untuk apa? Berjalan. Selain berjalan apa lagi? Berlari. Apa lagi nak? Berenang. Oke. Jadi itu adalah fungsi dari organ gerak pada kita baik hewan dan manusia. Oke. Berikutnya. Nah, ini tadi alat gerak pasif dan juga aktif. Alat gerak aktif dan juga pasif. Nah, berikutnya kita ada tantangan. Tantangan buat kalian hari ini yaitu kegiatan proyek pembuatan wayang hewan dan manusia. Sudah siap ke bahannya? Sudah. Ya sudah Ibu beritahukan sebelumnya ya. Bagaimana cara membuatnya? Sudah tahu? Sudah Ibu bagikan videonya ya. Tetapi untuk lebih mengingatkan lagi, mari kita simak video cara membuat model alat gerak hewan. Ini contohnya alat gerak hewan, wayang hewan. Yang pertama kalian adalah menyiapkan alat dan bahan. Sudah? Oke.
kardusnya. Langkah ketiga, gunting kembali gambar hewan tersebut. Lalu digunting. Ini gambar apa? Monyet. Monyet. Ya kalau baik. Ada yang belum pernah melihat monyet? Tersebut, dan kemudian taruhlah bagian dari gambar tersebut dan mengarah kembali dengan rapi. Langkah kelima, tempatkan kayu pada gambar menggunakan kardus. Tempelkan pula kayu pada bagian kaki dan tangan. Ditempelkan giginya. Buatlah agar alat-alat gerak hewan pada gambar tersebut dapat digunakan sesuai dengan cara ini. Selamat mencoba. Nah, itu tadi langkah-langkah cara membuatnya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Nah, coba kalian buka bersama kelompok kalian LKPD-nya. Ini LKPD lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam sini nanti kalian mengerjakan bersama kelompok kalian. Yang pertama tentang mencari ide pokok pada sebuah teks bacaan. Nih, ide pokok pada teks bacaan. Nih, Ibu tampilkan lagi teks bacaannya. Nih, teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Jadi nanti bersama kelompok kalian nantinya mencari ide pokok pada teks bacaan tersebut. Jadi diisi di lembar kerja di belakangnya. Kemudian setelah menentukan ide pokok, nanti dikembangkan ide pokoknya menjadi sebuah paragraf. Setelah itu nanti baru mengerjakan tugas yang kedua, yaitu muatan berita tentang menentukan alat gerak pasif dan aktif pada hewan dan manusia. Coba kalian masing-masing perhatikan dulu LKPD-nya, coba bersama kelompoknya dilihat, disimak, diperhatikan bersama-sama dulu LKPD-nya. Di sini kalian lihat ada, coba tolong dibuka tentang jadwal desain proyek. Coba semua kelompok membuka jadwal desain proyek. Nah, di situ nanti kalian tentukan siapa namanya yang bertugas menyiapkan alat dan bahan, siapa yang bertanggung jawab. Jadi tulis nama temannya, nanti satu itu kan ada 4 kolom, jadi tulis aja yang di kelompoknya. Yang mengisi lembar kerja nanti siapa, merangkai wayang hewan dan manusia itu bersama-sama, cuma yang bertanggung jawab nanti 1 orang. Kemudian nanti mempresentasikannya, 1 orang yang membacakan untuk mewakili kelompoknya di depan. Nah, silakan kalian tentukan batas waktunya. Tulis ya, tulis namanya. Namanya tulis di sini, nama teman-temannya. Ya. Ya, tulis namanya, kemudian waktu mengerjakannya. Jadi supaya kita terukur dan terencana dengan baik, jadi
waktunya harus ditentukan dulu supaya kita tidak pemborosan waktu. Ya. Jadi waktunya itu sudah untuk mengisi jadwal itu sudah kalian isi, oke? Berikutnya silakan kalian mengerjakan LKPD-nya bersama kelompoknya, saling berdiskusi supaya sama-sama bertukar pikiran, sama-sama mengembangkan pikirannya, mengembangkan ilmunya. Jadi sama-sama berdiskusi bersama kelompoknya. Ya. Waktu mengerjakan LKPD ini adalah dari muatan bahasa Indonesia, kemudian muatan IPA, dan pembuatan proyek wayang adalah 85 menit. Silakan bersama kelompoknya dikerjakan LKPD-nya. Yang ini dikerjakan dulu untuk muatan bahasa Indonesianya. Proyek wayangnya terakhir, yang ketiga. Jadi kita ada 3 tahap mengerjakannya. Yang pertama bahasa Indonesianya, kemudian mengerjakan IPA, menentukan alat gerak tutur pasif, baru kita proyek wayang sederhana. Oke, silakan bersama kelompoknya dikerjakan, saling berdiskusi. Saling bekerja sama, bertukar pikiran supaya hasilnya maksimal. Nantinya bahan ajar yang akan membantu kalian mengerjakan LKPD-nya. Tadi terlupa itu membaginya. Nah, ini bahan ajarnya untuk membantu kalian mengerjakan LKPD. Silakan bersama kelompoknya saling berdiskusi. Tadi sudah diberi waktu 85 menit sampai dengan pembuatan proyek wayang hewan dan manusia. Bagaimana kelompok 1 sudah muatan bahasa Indonesia? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok ini sudah muatan bahasa? Sudah ya? Bagus. Setelah muatan bahasa, silakan kalian kerjakan untuk muatan IPA-nya. Nah, ini muatan IPA yang ini. Ini muatan IPA. Setelah mengerjakan muatan bahasa, silakan kalian mengerjakan yang LKPD 2 tentang muatan IPA. Di situ tinggal kalian perhatikan petunjuk pengerjaannya. Silakan kalian berdiskusi ya. Jadi di situ sudah ada petunjuk pengerjaannya.
Sudah? Muatan bahasa? Sudah, bagus. Ya, itu muatan IPA-nya. Setelah muatan bahasa, silakan kalian langsung ke muatan IPA. Nah, silakan saling berdiskusi bersama-sama temannya. Ayo, pasangkan itu yang mana? Pasangkan yang mana alat geraknya. Silakan kalian berkreasi membuat wayang hewan sederhana. Silakan gunakan alat tulisnya sambil diisi LKPD-nya naklah tentang langkah-langkahnya, langkah pembuatan proyeknya. Ya, silakan. Ya, silakan kalian praktekkan seperti yang ada di video tadi. Kalian gunting dan tempelkan di kardusnya. Silakan kalian gunting yang rapi, soalnya nanti ada penilaiannya. Bagian kakinya, bagian tangannya semuanya cepat selesai. Ya, jadi ada yang merapikan bagian tangannya, ada yang merapikan bagian kakinya. Bagaimana kelompok 2 sudah sampai mana? Oke. Kelompok ini sudah sampai tahap Oke. Tadi setelah
digunting diapakan? Ditempelkan. Oke. Oke, bagaimana kelompok 1? Oke. Jadi, baju setelah ini. Ya. kelompok saling bekerja sama, oke. Jadi nanti ada penilaian masing-masing anak di dalam kelompok.
hasil kerja kelompok kalian semua. Oke, silakan bekerja sama, saling membantu.
saling bekerja sama. Karena nantinya ada penilaian kelompok. Kelompok siapa yang kompak. Iya lagi. Ada aku ada yang cocok yang penting sama sambil digerak-gerakkan tangan kakinya. Jadi itu contoh alat gerak. Jadi alat gerak seperti padanya manusia maupun hewan. Ada alat gerak aktif tadi berupa apa? Halo, alat gerak aktif tadi yang mana? Alat gerak pasif. Nah, tapi terlihat gak tulangnya? Juga karena badan kita dan juga badan hewan tertutup oleh kulit. Oke, ada jaringan-jaringan di dalamnya. Ya, ada tangan, ada kaki. Fungsinya untuk apa tadi? Berjalan. Ya, berjalan. Kalau manusia berjalan. Apa lagi? Memanjat. Oke, kalau pada kucing. Kucing berjalan. Oke, jadi itu tadi sudah tahu ya.
kelompoknya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Sesuai yang ada di jadwal desain tadi, siapa yang bertanggung jawab mempresentasikan siapa? Kita mulai dari Kalau saya perlu. kita mulai dari kelompok 1. Oke, yang muatan bahasa Indonesia dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, dari kelompok 1 ini baru kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti di depan kalian bacakan mulai dari hasil kerja kelompoknya dari muatan bahasa Indonesia. Oke, kita mulai. Waktu untuk mempresentasikan tiap-tiap kelompok adalah 5 menit. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang bertugas mempresentasikan. Dan sekarang boleh 2 orang bisa. Temannya membawakan itu bayangnya. Si ngomong aja. Ya, berempat. Semuanya maju nanti, tapi yang membacakannya 1 orang. Silakan maju ke depan dari kelompok 1. Nanti masing-masing kelompok beri tanggapan temannya bagaimana. Bagus kah? Apa bagaimana hasilnya? Oke, paham? Oke. Mulai. Lebih dikerasin suaranya. Yang lain, perhatikan temannya di depan.
kumpulkan hasil proyek kalian. Nah, tadi kalian sudah presentasi masing-masing kelompok di depan tadi sudah presentasi. Berikutnya hasil proyeknya tadi dikumpulkan. Silakan kumpulkan di depan, kita panjang di depan. Ya, silakan. Sudah semuanya? Sudah? Nah, ini tadi hasilnya ya. Hasil proyek kalian ada wayang manusia dan juga wayang hewan. Oke. Setelah belajar tadi mulai dari muatan IPA mulai dari muatan bahasa Indonesia, kemudian muatan IPA sampai dengan pembuatan proyek. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Kira-kira apa yang harus diperbaiki lagi? Apakah kompakannya kah kurang? Apa alat dan bahannya kah ketinggalan? Bagaimana? Apa semuanya hari ini kompak aja? Alat dan bahannya tidak ada yang tertinggal ya? Ada, alhamdulillah. Oke. Berikutnya kita, sebelum Ibu membagikan soal evaluasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, baik. Ibu bagikan lembar evaluasinya. Lembar evaluasi terdiri dari pilihan ganda. Ada 10 soal. Jadi nanti diberi tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Yang masing-masing ini dikerjakan masing-masing. Masing-masing ya. Jangan lupa beri namanya. Silakan dikumpulkan bekas proyeknya tadi, bekas sampah bekas proyeknya. Ya. Ini masing-masing dapat 1, dijawab yang silakan kalian. Oke. Waktu mengerjakan soal evaluasinya adalah 15 menit. Cukup? Oke, silakan kalian silang pada jawaban yang paling tepat. Namanya ya.
Ini yang latihan Udah diambil tadi. yang menyampaikan update story IG. yang menyampaikan langsung lukas ini. Iya, masih belajar pun. Apa ya? Aku mau ngarahin sampai
mengembangkan ide pokok. Setelah itu muatan IPA-nya menentukan alat gerak aktif dan pasif sampai dengan pembuatan wayang hewan dan manusia. Dari apa yang kita pelajari hari ini, apakah ada yang masih belum paham atau ingin ditanyakan? Paham. Oke. Kalau begitu, apa yang kalian pahami pada pelajaran hari ini? Mari, apa yang kalian pelajari dari pelajaran hari ini? Pembuatan wayang hewan dan manusia. Apalagi? Ya, itu apa tadi namanya? Ide pokok. Ada lagi? Fungsi alat gerak. Iya, fungsi alat gerak. Jadi alat gerak itu ada fungsinya. Apa fungsi alat gerak tadi? Berjalan, melompat, berlari, dan lain-lain. Jadi itu fungsinya alat gerak. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah yang pertama tadi ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Kemudian adakah yang masih ingat? Ide pokok tadi letaknya ada di mana aja? Di awal, tengah, dan akhir. Oke, ada di awal, ada di tengah, dan juga di akhir. Oke. Kemudian tadi alat gerak pasif. Ada berapa? Alat gerak ada berapa? Ada Ada 2. Iya, aktif dan pasif. Apa aja tadi alat gerak aktif dan pasif? Yang aktif yang mana? Otot. Yang pasif? Itu kesimpulan kita pada hari ini. Nah, dari kita pembuatan wayang tadi, bagaimana pengalaman kalian belajar hari ini? Apakah senang? Senang. Oke. Berikutnya, apakah mau bikin proyek yang lain lagi? Mau. Oke, berikutnya kita bikin proyek lagi. Setelah Ibu koreksi lembar penilaian evaluasi pos, tidak ada yang remedial. Jadi semuanya sesuai KKM, tidak ada yang remedial. Jadi tidak ada, anak-anak Ibu semuanya pintar. Walaupun begitu masih tetap harus rajin belajar. Oke. Tadi kita sudah menyimpulkan bersama-sama. Berikutnya sebelum kita menutup, kita bersama-sama menyanyikan lagu tradisional. Nampak? Oke. Nah, sama-sama ya.
membuat proyek. Ini Ibu lihat ada sampah-sampah. Coba dirapikan dulu sampahnya, diambil, dibuang di tempat sampah. Aku jahat banget aku dong. Kebersihan sebagian dari iman dan juga bersih pangkal sehat. Bersih pangkal sehat. Oke. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini yang Ibu sampaikan. Berikutnya kita akan belajar tema 1 dan pembelajaran 2. Hari ini kita pembelajaran 1, besok pembelajaran 2. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini melekat di otaknya. Ibu minta Azhar kursinya aja. Sama-sama kita baca doa. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.